Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Hai. Wait, saya coba untuk selamat datang. Hai, selamat datang semuanya. Yang udah masuk silahkan komen, kawan-kawan lihat live ini dari kota mana. So, kita notice siapa aja nih kota yang mendominasi live di malam hari ini. Karena saya sangat excited sekali, malam hari ini saya akan share kepada kawan-kawan semua gimana untuk kita tetap konsisten, untuk tetap produktif, tetap on track dengan goals kita, walaupun mood manusia itu lagi naik dan turun. Ya, selamat datang semuanya. Halo. Sama-sama, terima kasih Mas Rudi ya. Wah, ada yang dari Lampung, selamat datang Mbak Maya. Denpasar, Semarang. Wow, banyak juga ya. Wah, ada yang dari kota saya nih. Halo. Selamat datang. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah support selama ini konten saya. Dan memang saya selalu highlight bahwa menulis hal itu bukan berarti bahwa saya sempurna, bukan berarti bahwa saya adalah orang yang positif banget. Tapi saya sharing hal itu, saya sharing tulisan saya itu juga sebagai pengingat diri saya pribadi. Makanya kawan-kawan harus highlight terus tuh bahwa kita sharing hal positif gitu, nggak harus tunggu kita positif dulu. Kita sharing sebuah kebaikan, nggak harus menunggu kita baik dulu. Kita sharing tentang sebuah ilmu, nggak harus menunggu kita harus pintar dulu. So it's all about the impact gitu. Kalau kita melihat ada suatu hal yang bisa didapetin oleh orang lain, why not kita nggak start untuk mikirin gimana cara untuk bisa bermanfaat untuk mereka semua ya. Selamat datang semuanya. Ya, wow. Dari kota mana aja nih? Ya, semangat. Ya masuk yuk, komen lagi. Lihat live ini dari kota mana ya. Tadi ada yang dari Denpasar, Medan. Ya, so kita langsung aja biar nggak berlama-lama. Dan kawan-kawan kalau ada pertanyaan langsung aja di Q&A session. Dan saya selalu highlight bahwa pada saat DM kawan-kawan belum kebalas, saya mohon maaf sekali, bukan berarti sombong atau nggak pengen baca, tapi itu ketumpuk dan juga lagi banyak kerjaan guys. Jadi kalau bisa ya DM-nya nggak kebalas, di-up lagi, terus ketumpuk lagi, di-up lagi aja ya. Dan jangan lupa doa, insya Allah akan saya balas kok. Dan memang kalau kawan-kawan ada pertanyaan langsung aja di Q&A session ini, karena setelah pembahasan materi pasti saya akan sharing ke kawan-kawan semua gimana caranya biar tetap bisa konsisten pada saat mood naik turun ya. Hai, welcome everyone ya. So, kita langsung aja sharing, yaitu malam hari ini kenapa saya bahas soal isu ini, bahwa kenapa kita harus tetap konsisten walaupun mood naik turun. Karena saya sadar kita sebagai anak muda, kita sebagai milenial, kita kadang merasa bahwa kita udah punya tujuan yang jelas, kita punya semangat yang luar biasa sekali, tapi pada saat ada fase kita merasa mood kita itu turun. Ada fase kita merasa bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Ada fase di mana kita merasa down dan nggak pengen melakukan apa-apa. And that's really okay. Dan semua mengalami hal itu. Bukan cuma kawan-kawan semua, saya juga pribadi berkali-kali gitu. Justru kita harus heran pada saat ada orang yang nggak pernah merasa down, nggak pernah moodnya naik turun, dan terus positif terus. Itu justru kita harus hati-hati gitu. Jangan sampai dia robot gitu kan. So pada saat kawan-kawan merasa kadang punya mood negatif, kadang punya mood positif, that's okay. Oke? Nah, ini adalah 4 highlight yang ingin saya share kepada kawan-kawan semua, bahwa 4 hal ini yang saya pelajari dan betul-betul sangat membantu saya banget untuk tetap bisa menjaga konsistensi, tetap ingat tujuan walaupun mood naik turun. Yang pertama adalah yang kawan-kawan bisa lakukan, yaitu accept bahwa kamu lagi gak mood gitu. Harus terima gitu. Kadang kita denial ya, kita menolak bahwa enggak, ini saya nggak bisa, saya nggak bisa kalau saya lagi nggak mood gitu. Pokoknya gimana caranya saya harus bagus moodnya. Percaya saya, pada saat kawan-kawan udah di fase itu, ujung-ujungnya apa? Pasti nggak mood seharian. Makanya pada saat lagi nggak mood, accept hal itu, jangan ditolak, jangan denial ya, langsung aja pilih dan accept bahwa this is, saya lagi nggak mood gitu, dan that's okay. Langsung bilang ke dirinya, Far, oke, saat ini kamu lagi nggak mood, nggak apa-apa, itu normal. Oke, kamu bebas mau ngapain aja. Jadi pada saat saya lagi nggak mood, kawan-kawan semua, saya itu membiarkan diri saya, oke, silakan rebahan, silakan nonton Netflix, silakan baca buku misalkan. Pokoknya kamu aja sesuka kamu. Yang paling penting itu harus ada deadline-nya. Pada saat kita lagi nggak mood, itu kawan-kawan harus set deadline. Oke, Far, kamu lagi nggak mood,
tapi deadline-nya cuma maksimal 2 jam dari sekarang. Kalau lewat daripada itu udah berlebihan gitu. Intinya pada saat kita merasa kita lagi nggak mood, langsung oke, nggak usah kerja, nggak usah melakukan ini, nggak usah melakukan itu, kamu boleh bebas rebahan, bebas nonton Netflix, tapi harus ada deadline-nya. Kenapa harus ada deadline-nya sih, Kak? Karena biasanya kita itu bablas ya. Mood kita udah bagus nih ya, karena udah rebahan sejam misalkan. Mood kita udah bagus, tapi karena memang dari sononya udah malas gitu. Ya udah deh, seharian ini saya nggak usah kerjain apa-apa. So itu makanya sangat penting banget untuk put deadline biar kawan-kawan semua tuh sadar bahwa harus kembali on track lagi. Karena mood itu 1-2 jam atau maksimal 3 jam pasti udah kembali lagi kok pada saat kita treat mood kita dengan cara yang benar ya. Yang kedua ya, setelah pertama itu accept bahwa it's okay untuk kita nggak mood gitu. Hal yang kedua yang kawan-kawan bisa lakukan yaitu harus ada daily plan-nya gitu. Kenapa ada orang yang bisa lebih produktif? Kenapa ada orang bisa konsisten? Itu karena mereka punya preparation. Seperti yang saya posting tadi di dalam microblog saya, bahwa apa yang membuat seseorang tuh bisa maksimal dalam pekerjaannya, ada juga yang belum. Karena mereka punya persiapan. Makanya kawan-kawan, pada saat kita udah mempersiapkan sesuatu dan kita lagi moodnya nggak bagus, tapi udah dipersiapkan, setidaknya kita udah ada gambaran apa yang ingin kita kerjakan. Bayangkan deh, udah nggak ada preparation, nggak ada persiapan, mood juga lagi turun, ujung-ujungnya apa? Nggak ada yang dikerjakan, guys. Itu makanya sangat penting banget sebelum tidur kawan-kawan mulai untuk list hal-hal yang memang pengen dikerjain keesokan harinya. Karena daily plan ini membantu kita untuk mengelola mood kita gitu. Walaupun lagi down, tapi ada list yang harus dikerjakan. Setidaknya ada acuan yang harus kita kerjakan di hari itu. Walaupun misalkan saat ini kita udah merasa bahwa kita lagi nggak mood, tapi ada acuan yang kita bisa ikuti. So itu dia yang kedua, kita harus punya preparation, harus ada daily plan yang jelas. Hal ketiga yang kawan-kawan bisa lakukan untuk tetap bisa lanjut menjadi orang yang positif, untuk tetap bisa konsisten melakukan apa yang kawan-kawan harus lakukan, kawan-kawan harus melakukan yang namanya perbanyak konten, konsumsi konten-konten positif. Ini penting gitu ya. Kenapa? Karena apa yang kamu konsumsi itulah nilai diri kamu. Apa yang kamu coba untuk baca itulah siapa diri kamu gitu. Makanya sangat jaga-jaga gitu. Kalau lihat konten negatif itu langsung pilih not interesting gitu atau not interested. Setidaknya kawan-kawan menjaga apa yang dipikirin. Percaya saya, karena kan ada penelitian yang di highlight, kalau kawan-kawan bisa cek juga di YouTube, itu pada saat keseharian kita yang kita konsumsi itu positif, itu bisa meningkatkan produktivitas 10 sampai dengan 20 kali lipat dibandingkan mereka yang nonton drama yang sedih-sedih, dengerin lagu-lagu galau. You start to have a bad mood at the very beginning gitu. Makanya penting banget untuk kawan-kawan highlight bahwa untuk saya bisa menjaga mood saya, atau setidaknya saya tetap bisa konsisten melakukan apa yang harus dilakukan, walaupun mood lagi nggak bagus, saya harus konsumsi konten yang positif. Gimana caranya? YouTube banyak, dengerin podcast, baca microblogger, itu kan mereka positif semua gitu. Itu salah satu hal yang bisa menjaga apa yang kawan-kawan bisa konsumsi gitu. Karena jangan sampai selama ini kita hanya nonton gosip atau akun follow-follow lambe-lambe itu gitu kan, itu akan membuat otak kita itu akan secara tidak literally itu bisa membuat kita tuh selalu terangsang untuk berpikir hal-hal yang negatif. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kembali mengingat tujuan. Ini yang bekerja banget, guys. Jadi intinya, kalau kawan-kawan ingin mengerjakan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, hal yang paling penting di highlight adalah why you do what you do gitu. Itu yang harus kita highlight. Jadi jangan mengerjakan sesuatu tanpa why yang jelas. Jangan melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Jadi misalkan nih mau menjadi content creator, mau bangun bisnis, mau mulai bekerja, mau mulai jualan, harus ditulis sesuatu hal yang ada hubungan dengan tujuan hidup kita. Makanya pada saat mood lagi turun nih, apa yang membuat kita kembali kepada tujuan kita, kembali on track lagi, karena kita ingat kita punya why yang kuat. Apa yang membuat saya di awal-awal semangat banget untuk bangun bisnis walaupun lagi bangkrut, lagi minus, ya keluarga juga pisah gitu. Apa yang membuat saya tetap lanjut terus? Karena saya punya why yang kuat.
Why itu adalah tujuan gitu. Why adalah alasan yang membuat kita itu mau mengerjakan apa yang ingin kita kerjakan. Coba kawan-kawan lihat kenapa ada orang yang bisa lebih sukses, bisa semangat terus walaupun moodnya naik turun, karena mereka punya tujuan yang jelas, mereka punya why yang kuat, yang menjadi backup. Ya kalau mereka nggak berjuang, mereka nggak sukses, mereka nggak kerja keras, mereka nggak bisa mendapatkan hal sesuai dengan apa yang mereka inginkan. So, sangat penting banget ya, 4 hal ini yang menjadi pelajaran saya juga pribadi, dan ini sangat membantu banget. Saya ulang, pertama yaitu accept bahwa kamu lagi nggak mood ya, itu that's okay, selalu bilang that's okay, yang paling penting ada deadline-nya. Yang kedua, kawan-kawan harus punya daily plan, it's all about preparation, kita harus prepare dengan sangat-sangat baik. Dan yang ketiga yaitu perbanyak konsumsi konten-konten positif. Dan keempat, always remember why you do what you do. So itu aja sebagai opening as our sharing di hari Ahad ini, hari Minggu. Karena kalau hari Minggu sih live-nya lebih ke sederhana aja, nggak usah yang terlalu serius. Kita pokoknya chit-chat, pokoknya mungkin kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa belajar bareng, kita bisa juga sharing bareng ya. Wah ini udah banyak banget nih yang udah nanyain IG kawan-kawan semua ya. Selamat datang semuanya, hai. Oke, kita langsung ke Q&A aja ya. Kak Fadli live-nya setiap hari apa? Enaknya terjadwal, misal tiap Rabu set untuk lihat live kakak. Oke, jadi kawan-kawan, saya tuh biasa live 2 kali seminggu. Jadi setiap hari Minggu dan juga setiap hari Rabu gitu. Hari Rabu itu ada topik yang lebih serius. Kalau nggak bahas soal Instagram, bahas soal bisnis, bahas soal self-development. Sedangkan hari Minggu seperti sekarang itu lebih ke santai gitu, tanya-jawab, hal-hal yang sifatnya personal. Itu kita bahas di malam hari ini. Jadi ada 2 live ya, tapi yang wajib itu memang setiap hari Rabu. Minggu kadang saya skip kalau lagi banyak kerjaan, banyak suatu hal yang ingin saya kerjakan, saya pasti nggak live di hari Minggu. Walaupun sebenarnya ada kerjaan yang belum selesai lagi, tapi nggak apa, nanti saya kerjakan setelah live ini. Karena saya jujur, setiap kali setelah saya live, saya dapat energi baru gitu. Karena guys, jangan sampai berpikir bahwa saya melakukan live ini kawan-kawan doang nih dapat energi positif. No, saya juga dapat energi positif guys, dan itu cukup membantu saya juga untuk bisa meningkatkan produktivitas saya juga. Karena yang saya percaya dan saya yakini, semakin kita memberi gitu, kita juga akan menerima lebih banyak. So kawan-kawan selalu highlight bahwa untuk berbagi sesuatu, untuk menjadi orang baik lah ya, kawan-kawan nggak perlu tunggu menjadi baik gitu. So kalau ingin sharing ilmu, nggak perlu tunggu untuk berilmu dulu. So it's all about hati dan niat kita. Pada sudah udah benar, pasti akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Oke, semoga membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Keburu Tua. Wow, username-nya lucu banget, keren. Kalau kita udah ditetapkan deadline tapi masih malas, harus gimana ya? Nah, pada saat kita udah tetapkan deadline tapi harus masih malas gitu, kawan-kawan harus paksakan gitu. Dan itu juga saya sering alami pada saat udah oke, ini lagi nggak mood, saya harus kembali tidur ya. Udah 2 jam nih ya kan, udah 2 jam tapi aduh, apa saya tidur aja ya selama seharian, gak usah ngapa-ngapain gitu. Ada fase kita mengiyakan itu, tapi kalau udah berkali-kali seperti itu udah nggak sehat. Makanya harus dipaksa. Dipaksa gimana? Dari tempat tidur itu harus bangun gitu. Kalau belum mandi, langsung mandi dulu. Kalau belum sholat dulu gitu. Baru kembali ke meja kerja untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Karena kalau nggak dipaksa, ujung-ujungnya apa? Kita nggak akan bisa move on dari rebahan itu. Dan memang harus dipaksa, nggak ada cara lain selain kita harus memaksa diri kita sendiri. Gitu sih untuk Mas ya, semoga membantu. Oke, Kak, gimana caranya buat meyakinkan diri kita kalau kita mampu? Sampai sekarang kalau dapet, ini pertanyaannya apa ya? Guys, kalau bisa pertanyaan singkat aja ya, saya nggak bisa baca. Sampai sekarang kalau dapat kerjaan baru selalu ketakutan. Kak, gimana caranya buat meyakinkan diri kalau kita oke. Ini adalah posisi di mana kawan-kawan mulai untuk mengerjakan sesuatu tapi merasa bahwa kayaknya saya belum mampu untuk melakukan hal ini. Kawan-kawan, ini yang selalu saya share bahwa hal yang paling fondasi yang harus kita bangun itu adalah belief system di dalam diri kita. Bagaimana, apa itu belief system? Belief system adalah level kepercayaan diri kita. Jadi kayak sistem yang kita bangun di dalam diri kita, biar pada saat apapun yang kita lakukan, itu kita punya level confidence yang berbeda, level percaya diri yang berbeda.
Tiap pagi, tiap kali saya bangun, saya selalu afirmasi ke diri saya bahwa, Far, good job, kamu adalah orang hebat, kamu akan menginspirasi banyak anak-anak muda, kamu juga akan berdampak bagi Indonesia ke depannya. Bayangkan deh, tiap pagi kamu ngomong hal-hal positif ke dirimu, itu salah satu hal yang bisa meningkatkan self-esteem, self-confidence, dan itu akan mengubah cara kamu berkarya, cara kamu bekerja gitu. Dan itu yang cukup membantu saya juga, karena saya dulu orang yang pemalu guys, jadi kayak bukan hanya pemalu, kadang saya nggak pede dengan diri saya sendiri, saya nggak pede dengan kapasitas saya nggak pede dengan kekuatan saya. Ujung-ujungnya apa? Saya stuck dan nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang bisa mengubah hal itu? Pertama, yaitu saya membangun belief system itu. Pada saat kawan-kawan lagi mandi, lihat di cermin, pokoknya kawan-kawan bilang bahwa ini adalah orang hebat gitu. Bilang ke dirinya depan cermin gitu, ini adalah orang hebat, mungkin saat ini kamu bukan siapa-siapa, kamu masih orang-orang yang biasa, mahasiswa, tapi kamu akan menjadi orang sukses 2-3 tahun lagi. Bayangkan tiap hari ada hal-hal positif yang kita afirmasi setiap pagi, itu akan menjadi apa ya, alam bawah sadar kita itu kawan-kawan akan menerima itu pesan positif atau itu pesan negatif, itu dia akan terima. Pada saat kita selalu ngomong maaf, goblok, geblek, apalagi ya hal-hal negatif ya, pokoknya hal-hal negatif gitu, alam bawah sadar kita akan menerima hal itu, dia terima mentah-mentah karena nggak ada seleksi di alam bawah sadar, nggak ada seleksi. Wah, kayak ini negatif, kayak ini positif. Everything you thought to yourself itu akan diterima oleh alam bawah sadar kita. So daripada kita ngomongin hal-hal yang negatif, it's really great untuk start your day by saying something positive to yourself, right? Semoga membantu. Kayaknya saya terlalu excited deh malam hari ini guys. Oke, stuck ide konten, gimana cara mengatasinya kak? Kalau kawan-kawan stuck ide konten, biasanya saya stuck karena saya jarang baca. Maksudnya gini, pada saat saya lagi ada di fase lagi stuck dan nggak tahu mau nulis apa, itu karena saya jarang baca, karena saya jarang konsumsi konten. Apa yang bisa membuat kawan-kawan semua bisa tetap lanjut untuk buat konten, dapat ide-ide lagi? Coba terus konsumsi konten orang lain. Untuk mendapatkan hal terbaik, kita yang harus konsumsi hal terbaik. Untuk produksi konten terbaik, kita dulu yang harus konsumsi konten terbaik. Jadi itu salah satu tips saya, biar nggak stuck, kita yang harus memperbanyak konsumsi. Karena biasanya otak kita ini stuck, karena jarang hal yang dikonsumsi itu kita nggak pernah konsumsi gitu. Makanya stuck. Nah, pada saat kita terus konsumsi, itu yang membuat ide-ide itu berdatangan. Tips kedua, untuk mendatangkan ide, bangun sepagi mungkin ya, karena di pagi hari saya percaya banget disitulah banyak keajaiban, ide-ide cemerlang terjadi. Kalau kawan-kawan lihat postingan saya itu ada ide-ide cemerlang, itu bukan karena saya yang hebat, itu karena dari alam semesta yang ngirim ide-ide itu untuk saya explore di dalam IG saya. Semoga membantu. Oke, kawan-kawan yang ada pertanyaan langsung di Q&A session aja ya, karena kalau komen itu pasti tenggelam ya. Kak, bahas PP atau endorse lagi untuk pemula dan followersnya yang cuma 88 aja. 98 aja. Maksudnya gimana ya? Wait, saya baca dulu. Kak, bahas PP atau endorse lagi untuk pemula dan followersnya. Oke. Kawan-kawan semua, ini berapapun followers dari kawan-kawan semua, hal yang harus diingat bahwa kita melakukan konten itu jangan termotivasi karena kita ingin dapat uang. Gak ada salah untuk termotivasi dengan uang ya, gak ada salah. Tapi pada saat kita buat konten, tapi ada yang dikejar yaitu uang, dan kita tahu uang itu di luar kendali kita, itu yang membuat kadang kita nggak semangat buat konten. Itu yang kadang membuat kita itu nggak semangat untuk melanjutkan karena followers kita hanya sekian. Gak apa-apa itu menjadi sebuah tujuan, tapi jangan menjadikan itu sebagai ukuran. Makanya mau berapapun followersnya, endorsement itu akan datang, serius deh. Jadi dulu juga saya pernah berpikiran hal yang sama. Saya hanya 1000 follower, ada nggak sih mau endorse di saya gitu. Sebelum kita memikirkan sampai di level itu, kita dulu yang harus memantaskan diri saya gitu. Jadi kayak sebisa mungkin untuk offer konten yang berkualitas, offer konten yang ada edukasinya. Karena itu yang kita bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan untuk mendatangkan endorsement itu gitu. Jadi mau berapapun followernya, when you have a value, when you start to share something positive untuk audiensnya, itu akan mempermudah kawan-kawan semua untuk bisa tetap lanjut dengan kontennya, mau berapapun followersnya. Jadi saat ini tuh orang endorse itu bukan hanya nunggu dia 10.000 follower atau 100.000 follower. Even kita hanya punya 2.000 follower, 5.000 follower, when we have that kind of value, mereka akan pasti pengen endorse di kita juga. Ya, semoga membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya.
tips menginspirasi banyak orang untuk mereka bisa semangat juga kak. Guys, saya nggak pernah punya niat untuk menginspirasi orang lain. Ini jujur banget gitu. Kayak dulu saya pernah sih ada niat kayak, itu pengen banget memotivasi orang. Tapi kalau itu jadi tujuan saya, jadinya saya sendiri apa ya? Jadinya beda niat gitu. Saat ini tuh saya nggak ada niat untuk menginspirasi orang. Intinya adalah saya melakukan hal yang terbaik. Saya sharing apa yang saya tahu. Saya sharing hal yang bermanfaat buat saya, dan orang lain termotivasi atau enggak, ya itu di luar dari kendalinya saya gitu. Dan saya nggak pernah mengatakan diri saya motivator. Jadi kawan-kawan jangan sampai jadi motivator ya. Intinya kita tetap lakukan yang terbaik aja. Orang lain terinspirasi atau enggak, itu kita bersyukur kalau ada yang dapat hal positif dari kita. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa gitu. Karena yang paling penting kita buat konten untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ya kita buat konten itu untuk perkembangan diri kita, self growth kita. Ya kalau ada orang terinspirasi, alhamdulillah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Semoga membantu. Selanjutnya, bagaimana ketika kerjaan mendesak dan deadline dikumpul hari itu juga, namun mood lagi hancur banget? Oke, pada saat deadline dan lagi mood juga hancur banget, hal yang harus kawan-kawan lakukan, you have to finish it. Mau moodnya jelek gitu. Karena kan misalnya dalam sehari nih, ya kan, harus selesai jam 5 sore. Sekarang udah jam 1. Kawan-kawan nggak apa-apa, rebahan 2 jam deh. Setelah itu baru dan bilang bahwa maksimal jam 3 pokoknya kamu udah harus bangun gitu. Setelah itu kawan-kawan pasti bisa kok menyelesaikan hal itu, dan harus memang dipaksa dan memang nggak enak gitu. Karena kita harus tahu dan sadar bahwa ini adalah tanggung jawabnya kita, dan ini yang harus kita selesaikan, dan ini yang harus tetap kita kerjakan gitu. Kalau kita nggak kerjakan, itu artinya kita menyanyiakan keterandalan di dalam diri kita. So kalau udah ada sangkut pautnya dengan pekerjaan, dunia profesionalitas, dan kita dibayar dari situ dan kita nggak maksimal, itu artinya kita sendiri belum siap untuk menerima hal yang besar lagi. Saya pernah ada pengalaman karena masih baru, masih belum terlalu mendalami dunia profesional. Kadang saya mengabaikan hal-hal yang harus saya selesaikan. Ujung-ujungnya apa? Justru bulan depannya, 2 bulan lagi, itu project nggak dateng gitu. Intinya apa? Pada saat kawan-kawan diberi tanggung jawab, finish it gitu, harus diselesaikan. Karena dari situ kawan-kawan akan belajar untuk lebih siap menerima project yang lebih besar. Karena Tuhan nggak akan ngasih kita project sesuai dengan kalau kita belum siap untuk menerima project tersebut. So, mari memantaskan diri ya. Semoga membantu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Wah, kok nggak bisa diklik ya? Oh, bisa. Aku nggak berminat mencari pekerjaan sesuai dengan background pendidikan aku. What is your opinion, Kak? Good job. No, I'm just kidding. Jadi gini, pada saat kawan-kawan punya misalkan backgroundnya adalah farmasi, atau backgroundnya adalah kesehatan, tapi pengen membangun bisnis atau pengen melakukan pekerjaan sesuai passionnya, menurut saya aman-aman aja. Toh saya juga jurusan sastra Inggris, tapi terjun di dunia digital marketing. Ini kan satu teknologi, satu bahasa gitu. Jadi nggak nyambung. Bagi saya pribadi nggak ada masalah selama yang kita kerjakan itu pertama kita suka, kedua ada kesempatan untuk kita bisa belajar di situ. Lanjutin aja sih, apalagi kalau misalkan Mbak Nadijaya ini masih muda, just continue gitu. Jangan takut salah, jangan takut dibilang orang kayak lulusan kedokteran kok bangun bisnis gitu, bodoh amat gitu. Pokoknya intinya adalah kawan-kawan, kalau mau hidup happy di dunia ini, jangan peduli apa yang diomongin orang lain. So just trust yourself, trust your gut di dalam hatinya, ikuti aja gitu. Karena daripada kita ngikutin background kita tapi kita nggak happy, dan ujung-ujungnya kita sendiri yang stuck dan nggak bisa ngapa-ngapain, right? Semoga membantu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bang, bikin buku aku atau beli? Iya benar, ini udah ada 3 penerbit yang hubungi bulan ini. Menurut kawan-kawan harus selesai nggak sih bukunya? Kalau banyak yang tulis selesai bukunya, saya insya Allah selesaiin 2 bulan lagi deh. Karena ini udah lama banget banyak yang saranin untuk nulis buku, dan tadi malam pun ada email penerbit juga pengen bikin buku. Gimana? What do you think guys? Kalau memang kawan-kawan responnya bagus, saya selesaiin tulisannya gitu untuk kawan-kawan. Harus ya. Oke, insya Allah ya, semoga lah ya, doakan aja. Karena bulan ini tuh banyak banget kerjaan guys. Oke.
Kita ke pertanyaan selanjutnya. Lebih baik mana menentukan fokus konten, audiensnya siapa kenalan, atau menulis semua yang bagus? Oke, ini saya pernah bahas, tapi nggak apa-apa saya bahas ulang. Kekuatan kita itu apa? Ya, idealisme kita, hal yang kita senang itu 50%. 50% apa yang audiens butuhkan, apa yang lagi trending, apa yang memang lagi diisukan, ini yang dikombinasikan, jadilah sebuah konten. Karena kita nggak bisa terlalu idealis di dunia media sosial. Kenapa? Karena kita juga numpang di sini. Artinya apa? Pada saat kita numpang, ya kita harus mengikuti rule-rule yang memang ada di dalam medsos ini. Jadi 50% idealisme kita itu tetap dipegang, 50%-nya lagi kawan-kawan coba untuk paham bahwa apa yang audiens lagi butuhkan saat ini itu dikombinasikan jadilah sebuah konten yang kawan-kawan bisa maksimalkan di dalam media sosialnya, dan itu cukup membantu kita juga. Jadi jangan idealis semaunya gitu, kayak enggak, saya adalah dokter spesialis yang jago di bidang ini, jago di bidang itu, sharing hal itu, ujung-ujungnya kan kalau orang lain gak relate, they ignore your content. So sangat penting banget untuk kawan-kawan paham, we have to know 50% it's about our capacity, 50-nya lagi tentang apa yang audiens kita lagi butuhkan, ya. Semoga membantu. Kalau personal branding tapi pemalu dan introvert begitu, bagaimana Kak? Introvert banget, gimana Kak? Guys, saya juga introvert loh. Maksudnya gini, introvert, extrovert, kita semua punya kesempatan untuk ngomong di depan umum gitu. Introvert, extrovert, kita semua punya kesempatan untuk bangun personal branding. Tinggal kita mau atau enggak untuk belajar, kita mau atau enggak untuk keluar dari zona nyaman, kita mau atau enggak diproses gitu. Itu doang. Maksudnya kayak gini, mau dia pendiam, mau dia adalah orang yang jarang melakukan apa-apa, ya misalkan orang yang socially nggak bisa sosialisasi, it's all about kemauan kita untuk mengubah diri kita atau enggak gitu loh. Jadi bagi saya pribadi, kita introvert, extrovert, we have a chance untuk juga ngebangun personal branding kita. Jangan pernah malu ya, karena saya juga orang yang introvert kok. Oke? Semoga membantu. Wah, banyak banget nih yang masuk. Selamat datang yang baru masuk. Perbedaan panjat sosial dengan kolaborasi dalam membangun konten, untung dan ruginya. Ini salah satu topik yang ini saya bahas di macroblog saya juga, kayaknya minggu depan deh naiknya, tapi nggak apa, saya bahas dikit di sini. Guys, saya paling tidak terlalu suka kata pansos ya, maksudnya panjat sosial gitu, karena gini, even if misalkan follower kita masih sedikit, terus kita kolaborasi dengan orang yang followersnya lebih gede, karena itu pun adalah titipan gitu loh. Kenapa sih kita harus menyombongkan hal itu gitu? Dan kenapa tidak kita lebih terbuka untuk membantu si kecil ini? Karena toh juga si kecil itu juga awalnya juga mereka yang besar juga awalnya adalah kecil gitu, dan tahu bahwa pada saat kita kecil itu sedikit tidak mudah untuk naik kalau kita nggak ada kolaborasi. Jadi bagi saya pribadi yang paling penting itu mutual benefitnya jelas, dan memang kita sebagai misalnya let's say kita adalah orang yang followersnya lebih kecil, kita tahu diri gitu bahwa kita harus offer sebuah value untuk si followernya gede itu, untuk kita bisa saling kerjasama, saling kolaborasi. Saran saya kawan-kawan, kalau ingin kolaborasi, jangan yang terlalu jauh followernya. Misalkan saat ini 5.000, ya 10.000 gitu. Kolaborasi ke yang 10.000. Kalau saat ini 20k, kolaborasi dengan 50k atau 30k. Jangan kawan-kawan baru 1.000, langsung ke 100.000 gitu. Karena sebelum ke 100.000, kita harus lewatin dulu step by step gitu. Intinya, kawan-kawan belajar untuk menerima yang namanya pencapaian-pencapaian kecil ya, dan itu sangat-sangat nggak masalah ya, even kayak cuma 5.000 followers, 10.000 followers, so you just have to start untuk kolaborasi dengan orang-orang seperti itu dulu, step by step ya. Udah 5.000 naik lagi ke 10.000, udah 10.000 naik ke 15.000, karena nggak ada deadline kok. Maksudnya gini, nggak ada deadline untuk menjadi 50.000 follower, nggak ada deadline untuk jadi 100.000 follower. Misal nih ya, kalau bulan ini kamu nggak 100.000 follower, kamu nggak ada kesempatan lagi untuk jadi 100.000 followers. Kan enggak. Maksudnya kayak tidak ada deadline gitu. So why we have to really focus on numbers yang kita udah tahu itu adalah di luar dari kendali kita. Ya kan? Semoga membantu.
Tanya dong mas, caranya biar nggak terlalu kecanduan main HP. Oke, kalau kita udah level kecanduan main HP dan memang ini harus dibatasin gitu, kita harus cari sebuah kegiatan yang memang nggak ada di handphone. Karena pada saat belum ada kegiatan yang kita suka yang menggantikan aktivitas di handphone itu sedikit tidak mudah untuk kita meninggalkan aktivitas itu. Makanya saran saya kalau memang saat ini udah terlanjur kecanduan main HP, coba cari hal yang bisa mengubah fokus kita untuk nggak terlalu main HP dengan melakukan sebuah aktivitas. Misalkan sibuk, ya melakukan menulis, misalkan baca buku, dan itu memang harus sesuai dengan hal yang kamu suka gitu. Jadi cari sesuatu hal yang bisa mengubah fokus kita agar nggak terlalu fokus di HP. Itu sih bagi saya pribadi, biar kita nggak terlalu kecanduan main HP. Karena jangan sampai seharian kita udah depan layar terus pokoknya scrolling terus ternyata kita udah 30 tahun terus nggak melakukan apa-apa, kan sayang gitu ya kan. Semoga membantu. Oke. Bang, caranya biar kita gak takut terkenal gimana bang? Ya, saya juga awalnya gini, maksudnya gini. Kalau niat kita itu udah benar di awal guys, itu yang paling saya yakin ya. Karena followers datang itu sebenarnya juga titipan. Dan saya yakin siapapun yang punya followers gede saat ini, itu karena Tuhan udah lihat bahwa orang ini siap mengelola orang tersebut. Pada saat memang kita belum siap, ya kita nggak akan dikasih gitu. Nah, kalau misalkan Tuhan udah ngasih kita, oke Far, ini 100.000 nih followers, sebisa mungkin kamu bermanfaat untuk mereka gitu, kapasitasmu ada di situ gitu. Ya udah, kita maksimalkan apa yang memang Tuhan udah titipkan ke kita. Jadi jangan fokus di terkenalnya ya, maksudnya kayak itu bahasanya agak negatif sih menurut saya kalau bahas-bahas terkenal, karena ya siapa kita gitu loh. 50.000 follower, 100.000 follower, 200.000 follower, ya kita tetap aja sama gitu, manusia biasa, nggak ada hal yang spesialnya gitu ya. Oke. Semoga membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak, masa terberat yang pernah dialamin apa dan gimana mengatasinya? Saya banyak sekali hal-hal yang berat yang pernah saya lalui. Tapi saya share salah satu hal yang terberat juga yang pernah saya lalui adalah saya ditinggalkan oleh tim terbaik saya gitu. Jadi memang karena beda value dan lain sebagainya, dan saya ditinggalin oleh tim saya, dan memang di awal saya merasa sedih gitu, kayak aduh ini tim terbaik saya bla bla bla. Tapi along the way akhirnya saya tahu dan paham, oh ternyata Tuhan kasih tunjukin sekarang biar pada saat nanti bisnisku udah gede itu nggak menghadapi orang-orang sama lagi gitu. Dan itu menjadi pembelajaran, walaupun di 1-2 hari pertama itu saya sedih banget gitu kan, tapi akhirnya saya paham bahwa jangan pernah put ekspektasi besar kepada manusia, jangan pernah punya harapan besar dengan manusia, karena manusia adalah orang yang paling rapuh. Dan itu adalah hal yang cukup membuat saya sedih pada saat itu. Tapi kalau ingat per hari ini, melewati beberapa tahun yang lalu, saya justru bersyukur nggak ada dia lagi di tim saya gitu. Jadi ya udah gitu, yang paling saya pelajari adalah jangan pernah menaruh harapan besar kepada manusia ya. Pokoknya sedih sewajarnya, bahagia seadanya. Oke, semoga membantu. Oke. Kak, saya kagum dengan copywritingnya kakak, cara latihnya gimana ya? Terima kasih. Saya juga hanya sekadar ya tulis-tulis aja. Intinya gini, yang saya paling yakini adalah otak, kapasitas, skill itu bisa diasah, kecuali hati itu sedikit nggak bisa diasah gitu. Kalau memang udah jelek ya agak sedikit tidak mudah untuk kita ubah gitu. Tapi kalau skill copywriting, skill untuk public speaking, skill untuk ngomong dengan orang lain, skill untuk tentang kegiatan sosial misalkan, itu bisa dilatih guys gitu. Intinya adalah ala bisa karena biasa belajar sambil jalan sambil belajar. You don't have to be perfect. Kalau kawan-kawan scroll ke bawah, postingan saya itu masih banyak postingan alay, captionnya alay, dan ya saya nggak hapus, saya nggak archive, karena saya ingin menunjukkan bahwa saya juga manusia biasa. Saya juga pernah di posisi nggak tahu pengen posting apa. Saya pernah di posisi hanya foto detol, jadi postingan saya, captionnya hanya bilang hal-hal yang nggak penting, and that's okay gitu loh. Maksudnya ya kita berikan kesempatan kepada diri kita untuk terus bertumbuh gitu. Dan kita sadar orang yang hebat saat ini, yang udah di atas nih, itu karena mereka juga pernah menjadi orang pemula. So why we have to worry untuk melakukan sesuatu yang memang kita merasa kita belum siap. So just start,
nanti pada ujungnya kita juga akan bisa pinter kok. Ala bisa karena biasa ya. Semoga membantu. Kak, saya sekarang kerja dan di tempat kerja larang buat ada tambahan di luar kerja. Oke. Kalau posisinya seperti itu ya kita harus ngikutin gitu ya. Kalaupun misalkan mau sembunyi-sembunyi ngerjain hal lain di malam hari, jangan kerjain di waktu kerja, karena pada saat kita lagi ada kerjaan, terus kita punya bisnis juga dan kita kerjakan di kantor, itu artinya kita sendiri yang tidak profesional. Kalaupun mau membangun sesuatu, sembunyi-sembunyi aja gitu. Sembunyinya ya dalam hal positif ya, lakukan di malam hari, walaupun itu akan mengganggu waktu kawan-kawan semua, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga pengen ngebangun sebuah misi, sebuah tujuan gitu. Bagi saya nggak apa-apa kok. Jadi kalau memang posisi seperti itu harus diterima bahwa oke, saya nggak akan menerima, tapi di malam hari saya akan membangun sesuatu hal yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan saya itu. Ya, tapi kalau memang perjanjian di awalnya, akad pekerjaan itu bahwa nggak bisa menerima project di luar dari kerjaan kita, ya kita harus menerima itu guys. Karena jangan sampai kita pengen melakukan sesuatu hal sesuai dengan passion kita, tapi tidak berkah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita sendiri yang pekerjaannya nggak ada sebuah positivity di dalamnya gitu. So itu sih bagi saya. Semoga membantu. Abang kalau lagi di perjalanan sering muncul kata-kata yang pengen ditulis gak? Kalau iya, kita samaan. Cie. Iya, sama. Jadi biasa kalau lagi di jalan, lagi ngapa-ngapain, lagi misalkan jalan kaki, lagi jogging, lagi di jalan misalkan lagi di go-kart atau apa, terus ada ide-ide yang muncul, hal yang saya lakukan, langsung ambil handphone, terus catat idenya gitu. Karena otak kita itu terbatas banget guys, makanya sangat penting banget untuk kalau ada ide itu langsung ditulis saja. Dan itu cukup, kawan-kawan harus punya list yang namanya bank ide yang mempermudah kawan-kawan semua berpikir kreatif ya, dan punya banyak stok ide pada saat lagi stuck, mood lagi nggak bagus, kita punya banyak stok ide yang kita bisa manfaatkan untuk kontennya kita gitu ya. Semoga membantu. Save live-nya bang. Iya, udah. Jadi setiap live saya itu pasti di save dan akan diposting di YouTube ya. Kawan-kawan ayo nonton YouTube saya. Oke, jadi kawan-kawan yang telat nanti bisa langsung ke YouTube aja untuk lihat replaynya. Insya Allah besok saya posting jam-jam 4 sore lah. Wait. Halo Kak Fardi, cara mulai live Instagram buat yang belum pernah gimana ya biar banyak yang notice. Oke, kalau ingin live pertama kali, kawan-kawan harus live aja, terus harus ada judul yang jelas dan harus dipersiapkan. Jadi, apa yang membedakan live biasa yang live nggak jelas gitu, hanya bilang hai, bahkan ada beberapa teman saya yang live hanya untuk nyisir, hanya untuk make up, dan bagi saya oke-oke aja sih karena memang mereka belum melihat IG-nya sebagai profesional. Tapi kalau kawan-kawan semua, saya pasti asumsi kawan-kawan yang ada di circle saya adalah orang yang pengen menjadi content creator yang memang lagi ngebangun bisnis. So memang harus dipersiapkan topiknya apa, langsung dipin itu pertama. Kedua, memang harus dipersiapkan apa yang kita ingin ngomongin di IG live, karena jangan sampai kita jadi awkward, nggak tahu mau ngomong apa, stuck gitu kan. Ya harus dipersiapkan, tapi nggak harus yang perfect amat kok ya. Jadi jangan tunggu sempurna, intinya ada tetap lakukan aja, tulis, live aja ya. Nanti along the process nanti kawan-kawan bisa lebih maksimal lagi dalam live-nya gitu. Ala bisa karena biasa, sekali seminggu aja deh gitu. Nanti pada saat udah 2 kali atau 3 kali live sendiri, baru mulai untuk kolaborasi dengan orang lain, live dengan beberapa influencer ya, atau beberapa content creator yang lain yang memang ada hubungannya dengan kita gitu. Oke, semoga membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Wah, nggak bisa diklik nih. Oh, bisa. Kak, aku udah punya ide bisnis dan pengen bikin konten tapi takut gak menarik. Guys, even Facebook ya, di awal-awal itu idenya gak menarik. Orang tuh bilang, apaan sih gitu. So, apa yang membuat ide kita bisa menarik? Eksekusinya gitu. Jadi, bagi saya pribadi, punya ide itu gratis gitu. Mikirin ide-ide yang ada hubungannya dengan hal-hal yang
di luar dari ininya kita, ya itu gampang gitu buat ide-ide bisnis, tapi apa yang mahal? Eksekusinya. Ya, jadi sangat penting sekali untuk pokoknya jangan takut salah, jangan takut idenya norak, jangan takut idenya nggak menarik, ya harus tetap dilanjutkan gitu. Nanti yang menentukan ide kita itu bagus atau enggak, yaitu eksekusinya. Kan jangan sampai udah banyak idea, terus kita itu ngukurnya dari asumsi kita gitu. Kita merasa bahwa kayaknya ide ini akan bagus pada saat seperti ini. Kayaknya, pokoknya selalu kayaknya gitu. Bagaimana jika, what if? Ujung-ujungnya apa? Ya kita nggak bisa mengukur konten kita bagus atau enggak gitu ya. Semoga membantu. Wait. Oke, saya mau baca komen dulu deh. Kak, gimana kalau ngadain giveaway tapi ternyata gak ada peminatnya, apa yang harus dievaluasi? Nah, kawan-kawan kalau ingin mengadakan giveaway, terus akun kawan-kawan itu masih baru, belum berkembang, saran saya jangan lakukan giveaway dulu gitu. Gak lakukan giveaway dengan kolaborasi dengan influencer yang memang ada sama industrinya dengan kita, sama value-nya dengan kita, baru kita mulai untung bangun giveaway di sana. Karena kalau akun kita masih 1000-an atau 5.000-an follower, itu agak sedikit gitu yang mau ikut giveaway-nya. Jadi kalau saran saya sih, kalau memang mau giveaway nanti kalau followernya udah banyak, biar apa? Biar lebih maksimal. Tapi kawan-kawan tetap bisa giveaway dengan cara kolaborasi dengan influencer yang lebih banyak followernya, tapi sesuai dengan audiensnya, itu sesuai dengan target marketnya kita gitu ya. Semoga membantu. Oke, sekarang scroll dulu. Kak, aku punya IG jualan tapi insightnya tuh suka turun kalau upload jualan barang, jadi suka takut kalau upload jualan gitu. Oke, jadi kawan-kawan semua jangan down pada saat akun jualan kita atau postingan jualan kita itu langsung insightnya turun, impresnya turun, ya nggak apa-apa, ya namanya juga akun jualan. Jadi intinya kawan-kawan pada saat udah punya akun jualan, posting aja terus gitu. Mau resultnya gede atau kecil, ada yang respon atau enggak, pokoknya udah komit saya harus posting setiap hari. Saya harus tetap posting ini, posting itu. Karena kawan-kawan harus sadar, ini selalu saya highlight gitu. Selalu fokuskan energi kita pada suatu hal yang kita bisa kendalikan. Pada saat likes, followers, jangkauan kan itu adalah angka yang kita nggak bisa kendaliin gitu. Apa yang bisa kita kendalikan? Ya ritme kita dalam posting, mengelola kebahagiaan kita dalam posting itu gitu ya. Semoga membantu. Bagaimana tanggapan Mas Farli tentang menghapus ghost follower yang terlihat tidak aktif seperti online dan yang tidak mengengage kita? Kalau saya pribadi belum pernah melakukan dan belum pernah memikirkan hal itu, karena masih banyak hal yang penting untuk dipikirkan. Jadi kalau misalkan kita punya ghost follower, ya udah dibiarin aja gitu. Nanti juga dihapus sama IG kalau memang nggak aktif. Biar kawan-kawan itu bisa lebih fokus energinya kepada hal yang memang lebih positif, hal yang lebih menambah produktivitas di dalam akunnya kita gitu. Oke, semoga membantu. Bang, cara jadi kecukupan gimana bang? Tapi jangan terlalu kaya, nanti di akhiratnya ngeri. Gimana caranya bang? Saya ulang dulu pertanyaan ini, agak keren nih. Mas Dim Shopkins. Bang, cara jadi bentar, dia naik lagi. Kecukupan gimana bang? Tapi jangan terlalu kaya, nanti di akhiratnya ngeri. Gimana caranya bang? Gini, kawan-kawan, guru saya selalu bilang, kita itu membangun bisnis atau melakukan sesuatu itu harus paham makna suksesnya kita. Biar pada saat uang kita banyak, ya cara kita belanja ya tetap sama gitu. Maksudnya gimana? Angka cukupnya saya itu berapa gitu. Let's say kayak angka cukup saya 5 juta sebulan. Kalaupun misalkan saya punya penghasilan 50 juta, contoh 50 juta, ya saya belanjanya tetap 5 juta. 4-5 jutanya mungkin ditabung atau didonasikan atau diwakafkan atau apapun itu. Yang paling penting saya udah paham bahwa angka cukup saya tuh ada di sini. Biar kita tuh nggak takut pada saat kita kaya nanti, kita punya banyak uang, karena kita sadar bahwa angka cukup saya cuma segini gitu. Dan kalaupun misalkan uang semakin banyak, ya tetap gaya hidup saya harus tetap seperti ini. Karena apa yang membuat banyak orang kaya itu bisa jatuh, atau anak muda yang pebisnis nih, yang baru naik daun, terus cepat juga untuk jatuh, karena mereka semakin naik income mereka, semakin naik juga gaya hidupnya gitu. Kawan-kawan, ini adalah HP saya, iPhone 7. Ini saya beli 2016. Sekarang udah 4 tahun. Dan saya masih happy gitu gunain hal ini. Dan kenapa sih kita harus ganti handphone kalau memang kita masih bisa pakai gitu loh. Karena banyak orang bilang,
waduh kok masih pakai iPhone 7 gitu ya, karena saya happy aja. Dan ini cukup bagus untuk saya kerjain, ngapain untuk bayar yang lebih mahal, kecuali kalau udah rusak baru untuk beli gitu. Dan itu yang ingin saya sarankan kepada kawan-kawan semua juga, bahwa sangat penting banget untuk tahu angka cukup kita, tahu makna suksesnya kita gitu. It's all about the impact. Jadi jangan takut kaya, karena semakin kita punya banyak uang, kita bisa bermanfaat untuk lebih banyak, untuk kepada banyak orang. Tapi tetap harus tahu bahwa angka cukup kita itu berapa, biar pada saat nanti income-nya 100 juta, ya yang dikeluarkan tetap 5 juta, tetap 10 juta. Itu yang saya pelajari, karena di 2017 kemarin apa yang membuat saya turun gitu, karena gaya hidup semakin naik, semakin belanja-belanjaan, merasa paling kaya, ujungnya apa, langsung dihilangin sama Tuhan gitu, karena lupa angka cukup, lupa makna sukses, lupa bahwa kita juga pernah di bawah. So itu sih yang jadi pembelajaran juga untuk kawan-kawan semua ya, semoga membantu. Ini Van Fadil, Bang, gimana caranya bikin konten di TikTok supaya powerful? Bagi saya pribadi, di TikTok itu kita harus menghibur plus edukasi gitu. Intinya adalah gimana caranya edukasi, informasi dicampur menjadi hiburan, jadilah sebuah konten. Karena memang kan di sana kan banyak generasi di bawah kita ya, yang 17 tahun, 18 tahun. Apa yang membuat kita itu terus terus tetap bisa lanjut di sana, tetap bisa masuk di generasi Z itu, ya kita harus tahu bahwa platform itu bekerja dengan cara ada over edukasi dan juga hiburan dijadiin jadi satu. Jadi orang tuh bisa belajar sambil menikmati konten kita dengan baik. Itu sih, saya baru mulai TikTok sebulanan loh. Jadi kayak sekitar tanggal 17 bulan lalu, dan alhamdulillah sekarang udah 30.000 follower gitu. Dan ya sangat excited saja sih, dan saya yakin hal itu nggak terjadi begitu saja, karena pasti kita tuh dititipkan sesuatu, karena memang kita udah siap untuk menerima angka segitu. Oke, semoga membantu. Ini dari Sultan Mudo, Mas bro, solusi agar tetap bangkit karena pernah gagal. Guys, gini, saya ini kalau kata gagal ya udah sering banget gitu. Even usia 19 tahun udah bangkrut 25 juta, bayangkan. Jadi apa yang saya lakukan pada saat lagi bangkrut, pada saat lagi gagal, lagi jatuh gitu, Mas Sultan itu harus bilang ke dirinya bahwa good job, nggak apa-apa gitu. Ini juga dunia kok, ini juga sementara. Dan selalu bilang ke dirinya, ini pasti selesai kok, ini pasti bisa diselesaikan kok. Itu yang harus dijaga gitu. Sebelum memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya, sebelum memikirkan apa yang harus dilakukan, mindset kita dulu dan hati kita ini harus nyatu dulu nih. Tetap percaya diri ya, walaupun kita bangkrut, kita nggak dipercaya oleh orang lain, ya diri kita dulu yang harus tetap percaya. That's okay, nggak apa-apa kita dilihat rendah sama orang lain, nggak apa-apa orang lain mau bilang ini mau bilang itu. Yang paling penting saya tetap lanjut untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Itu sih guys, intinya pada saat kita lagi jatuh, semua orang juga pernah jatuh kok. Tapi apa yang membedakan mereka yang sudah jatuh berkali-kali dengan mereka yang baru sekali jatuh, mereka udah terbiasa gitu, bahwa saya jatuh ini untuk naik kelas lagi, naik, jatuh, naik kelas lagi, jatuh lagi, naik kelas lagi. Selama kita nggak berhenti, selama kita nggak depresi, insya Allah pasti nyampe kok dengan tujuan kita. Oke, semoga membantu. Bentar, mana lagi nih? Kak, kok dia naik terus sih? Gimana cara untuk nggak naik ya? Ini komennya ya. Wait. Rekomendasi buku buat naikin pemikiran positif, Bang. Filosofi Teras itu bagus banget. Bagi kawan-kawan yang muslim, bisa buku Lelah Menjadi Lillah, itu bagus juga. Terus apa lagi ya? Kawan-kawan buka highlight di bagian buku deh. Di situ banyak saya share buku-buku favorit saya yang kawan-kawan bisa baca ya. Semoga membantu. Ini dari Mas Ilham, Kak, saya gak bisa ngubah foto profil dan bio di Instagram. Itu apakah saya kena shadow ban atau gimana ya cara ngatasin? Oh, mungkin keseringan ganti kali gitu. Dibiarin aja dulu sebulan ya, baru dicoba untuk ganti, itu insya Allah bisa. Kalaupun belum bisa, deactivate akunnya dulu. Jadi akunnya di deactivate ya, bukan hapus ya, tapi deactivate. Itu ada kok caranya. Buka YouTube aja, nanti terus diaktifin lagi, insya Allah bisa kembali normal lagi. Biasanya hal itu bisa terjadi karena kita keseringan ganti username, ganti bio, ganti profile. Atau bisa juga karena jaringan ya, itu ada juga kasus seperti itu. Oke, semoga membantu. Aduh, susah kalau lihat komen guys, selalu ketumpuk ya.
Kita ke selanjutnya, kita di Q&A aja deh. Kakak baca filsafat Stoa. Iya, betul. Jadi saya baca Stoik. Saya mengagumi beberapa pemikiran dari Stoicism dan saya tetap beragama. Saya tetap bisa membedakan yang mana hal yang bisa saya konsumsi, yang mana juga enggak. Intinya gini guys, apapun yang kalian baca, ya apapun yang kamu baca di sosial media, buku, itu tetap jangan ditelan mentah-mentah gitu. Harus paham ada hal yang kita bisa terima, ada hal juga yang kita nggak bisa terima. Intinya kayak gitu, karena jangan sampai ada buku ini kita telan mentah-mentah, nanti ada buku lain lagi kita telan mentah-mentah, ujungnya apa, kita sendiri yang kehilangan value. Itu sih, karena saat ini tuh agak ngeri soal pendidikan ya, soal ilmu-ilmu gitu kan gampang banget dibagikan saat ini. Even orang lain nulis buku pun tuh gampang banget. Jangan sampai itu menjadi hal untuk orang lain untuk sending sesuatu hal yang black message misalkan gitu. Cara untuk menghindari hal seperti itu ya, kita jangan menelan mentah-mentah sebuah informasi. Oke? Semoga membantu. Bang, apa bisnis pertamamu? Jadi gini, pada saat saya baru lulus SMA ya, sekitar 4 tahun yang lalu, itu saya 4 tahun apa 5 tahun ya, lupa. Intinya adalah pada saat lulus SMA, saya mulai untuk membangun kursus bahasa Inggris gitu, karena memang kebetulan ekonomi keluarga lagi turun dan saya tahu saya bisa bahasa Inggris sedikit. Ya udah deh, bangun kursus bahasa Inggris dan alhamdulillah bagus gitu. Dalam 1 sampai 2 tahun pertama itu rutin siswa itu ada 100 gitu. Setiap bulan pasti ada aktif 100. Tapi karena kurang pengalaman, nggak tahu bisnis, ngelola cash flow itu susah, antara uang pribadi, uang bisnis tetap aja campur, ujung-ujungnya apa? Bangkrut gitu. Jadi pada saat teman-teman kuliah saya lagi fokus UTS, lagi fokus KRS-an, saya malah fokus dengan utang-utang bisnis saya guys. So itu sih jadi pengalaman yang nggak pernah saya lupakan sampai saat ini, karena itu benar-benar jadi pembelajaran banget untuk saya pribadi gitu ya. Semoga membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya lagi nih. Wait. Kak, apakah unek-unek harus diberitahu kepada orang yang bersangkutan? Kalau saya pribadi, kalau saya unek-unek saya itu bisa membuat orang itu bisa lebih progres, bisa lebih bertumbuh, saya akan menyampaikan. Tapi kalau apa yang ingin unek-unek saya itu saya sampaikan, tapi ujung-ujungnya orang itu akan sakit hati atau orang itu bisa down, saya akan hold dulu. Makanya sangat penting untuk kawan-kawan bisa lihat orangnya dulu nih, karena biasa kita merasa bahwa apa yang ingin kita sampaikan itu positif, tapi itu justru bisa membunuh mimpi orang lain. Itu jangan sampai gitu, karena ada beberapa content creator yang baru aja mulai gitu, baru 10.000 follower dan dia happy banget sharing sesuatu, tapi ada satu content creator yang mulai untuk ngebahas tulisan microblognya, terus di apa ya, di komen lah, komen positif gitu, tapi dengan cara yang julid gitu loh. Nah itu membuat orang itu down dan sampai saat ini nggak nulis konten lagi, dan jangan sampai di level itu. Jadi kalau mau nyampein unek-unek, coba dilihat dulu orangnya gitu, dan selalu tanyakan ke dirinya bahwa apakah ini ego saya untuk menyampaikan biar ada kepuasan dari diri saya, atau ini memang untuk kebaikannya si dia. Itu sih ya, semoga membantu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Makan pakai tangan atau nasi? Demen nih saya pertanyaan-pertanyaan begini. Udah jarang terima. Oke, jadi makan pakai tangan. Kalau saya makan pakai tangan biasa, pakai sendok juga bisa. Tapi kebanyakan sih pakai sendok ya. Tapi biasa pakai tangan juga sih kalau misalkan makan lalapan gitu, lebih enak gitu pakai tangan gitu. Saya tim pakai tangan kok, dan saya makan nasi kok ya. Itu pertanyaannya, semoga membantu, semoga menjawab. Kak, kalau kita kerja kantoran tapi di satu sisi kita bikin konten juga, kalau malam gimana cara biar tetap bisa, ini bisa apa ya, biar tetap bisa konsisten, soalnya kalau pulang capek. Oke, jadi gini,
kalau kita lagi kerja, memang kita tahu bahwa waktu kita itu semakin sedikit gitu. Dan kalau memang kita melihat dunia konten ini adalah dunia yang gede, dunia yang besar, ya kita harus tetap punya effort walaupun lagi capek, ya kita tetap harus lakukan itu karena itu yang membedakan kamu dengan karyawan yang lain. Jadi intinya adalah you have to know what is your goals, ya purpose-nya apa, dan mau buat konten itu untuk apa. Nanti itu akan mempermudah juga bagi kamu untuk buat konten itu, semangatnya juga bisa dijaga. Walaupun pulang kerja, capek, tapi karena ada tujuan, itu akan membantu Mas Jundi, ya. Semoga membantu. Oke, kita lihat komen-komen dulu nih. Saya punya akun pribadi sudah 10k tapi engagement, wait, ini Mas siapa? Saya punya akun pribadi sudah 10.000 tapi engagementnya drop dari 6% ke 1% sejak posting carousel menurut Bang Fardi. Saya buat akun baru atau enggak ya? Dilanjutkan aja Mas gitu. Dan memang harus testing ya. Buat microblog nanti sisipkan dengan foto pribadi, terus microblog lagi. Harus testing gitu, harus tahu. Dan kalau mau mulai dari nol lagi itu agak sedikit tidak mudah untuk ngembangin lagi. Mending akun yang memang sudah ada ditingkatin aja terus gitu. Yang jadi PR gimana caranya untuk mendatangkan orang baru biar si followers yang udah lama ini itu tetap bisa kembali aktif, dan tetap nanti menjadi PR-nya gimana secara tugasnya gimana, mungkin bagaimana orang-orang yang datang di dalam akun kita itu lebih banyak daripada current followersnya kita. Karena kalau mau mulai dari nol itu sedikit tidak mudah untuk kita kembangin akunnya gitu. Oke? Semoga membantu. Bentar. Keren Mas, jawabanmu selalu membawa ke arah kebaikan dan dibumbui teori agama. Masya Allah. Tuh jangan, enggak sih, biasa aja. Ifor apa Kak? Ifor itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak kerja keras nggak sih? Apa bahasa Indonesia yang tahu komen dong. Kok saya lupa bahasa Indonesianya. Lebih mengeluarkan effort, pekerjaan lebih, kerja keras gitu sih, energi gitu sih. Usaha, benar ya, usaha. Terima kasih yang udah highlight gitu. Duh, saya malu sebagai anak sastra Inggris nih. Bang, apa yang harus dilakukan pas udah bingung mau bahas apa? Pertama, baca buku. Kedua, cari inspirasi. Ketiga, perbanyak konsumsi konten positif. Dengan cara itu, kita akan lebih banyak konten-konten yang kawan-kawan bisa coba untuk bahas lagi, untuk sharing di dalam microblognya atau konten-konten yang memang ingin dibagikan. Oke, semoga membantu. Ini Mas John Peter. Bro Fardi nggak pernah posting foto-foto pribadi ya di akun IG. Coba scroll ke bawah, banyak itu foto-foto selfie. Biasa sih pernah, cuma saat ini tuh kayak saya nggak pengen tunjukin banget sisi manusianya saya gitu. Hanya mau karya saya aja yang dikenal oleh orang lain. Jadi kalau saya nggak usah gitu. Itu sih. Semoga membantu. Masnya kok cakepan di foto ya? Iya, itu kayaknya karena diedit kali ya. Diedit terus akhirnya kelihatan cakep. Wait, mana lagi pertanyaannya? Mas Fardi, bisakah kita membangun personal branding tanpa mesti nampilin wajah? Boleh-boleh aja kok ya. Kalau misalkan mau membangun sebuah personal branding, tapi kita nggak pengen nampilin wajah kita, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Yang paling penting kita harus highlight bahwa ada dua sisi nih kalau kita membangun personal branding ya, dari diri kita atau dari karya kita. Jadi sebisa mungkin coba untuk bangun dari karyanya gitu, biar kawan-kawan tuh bisa lebih paham ya bahwa personal branding is not only about ourselves, it's not only about our personality, tapi juga bisa dari karya kita gitu ya. Semoga membantu. Ini Mas Kabanju, terima kasih udah di highlight soal ini. Wait, selanjutnya mana lagi nih? Kalau perbedaan umur 12 tahun wajar nggak sih? Guys, age is just a number gitu. Bahkan saya sering berteman dengan usia 40, 50, biasa juga berteman dengan yang 18 tahun, biasa juga yang berteman dengan yang 20 tahun. So, nggak apa-apa gitu. Intinya how we adapt. Intinya gimana cara kita bersosialisasi dengan mereka dan tahu apa yang bisa diomongin dan apa yang nggak bisa diomongin. Jadi perbedaan usia sih
nggak membatasi kita untuk bersosialisasi atau berteman dengan orang lain. Oke, semoga membantu. Oke. Kak, saya rubah personal branding di akun pribadi ke arah health influencer, tapi reach dan impressionnya gak sebanyak postingan saya foto dengan anak. Iya emang, jadi pada saat ngebangun personal branding dan ngubah suatu hal yang sifatnya health influencer terus dengan akun pribadi, memang itu akan beda gitu. Kenapa? Karena circle kita saat ini adalah orang terdekat kita atau keluarganya kita. Makanya sangat penting untuk kawan-kawan semua sadari bahwa untuk kita bisa meningkatkan engagement di postingan-postingan edukasi yang memang sesuai dengan yang ingin kita bangun, dunia profesionalitas dalam dunia konten, ya kita harus memperbanyak orang baru di dalam circle kita. Karena kan kebanyakan yang respon foto pribadi kita kan karena keluarga, temennya temen gitu. Karena gimana caranya untuk konten ini bisa naik, ya kita harus mulai untuk mengajak orang lain, orang baru untuk terus follow akunnya kita gitu ya. Semoga membantu. Mau nikah kapan, Kak? Nikah usia 27. 2 tahun lagi. Doakan ya guys, semoga mendapatkan pasangan yang sesuai. Oke. Duh guys, ini udah mau selesai live-nya ternyata. Tinggal berapa menit lagi. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk malam hari ini. Terima kasih udah live bareng saya. Thank you so much guys. Intinya adalah kita sama-sama bertumbuh di sini dan selalu fokus ke hal-hal yang memang kita bisa kendalikan, dan hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan kita abaikan aja. All the best for you, dan ya kita sama-sama berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. And life.